Sudah muncul ya, record ya? Tulisan recording sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita ingin model kita akurat terhadap data yang belum kita lihat. Jadi secara teori, kita bisa mengukur yang namanya test mean squared error. Bedakan ini dengan training mean squared error yang tadi saya jelaskan. Karena metode terbaik akan memberikan test mean squared error yang paling rendah. Nah, ini maksudnya apa? Test mean squared error itu kita ukur ke garis hitam tadi. Jadi kalau yang poin biru kan adalah data yang kita observe. Tapi kalau test mean squared error, kita langsung ukur terhadap fungsi aslinya seperti apa. Nah, jadi average dari ini itu adalah lowest test MSE ketika dia paling rendah. Intinya fungsi ini bilang bahwa kita ukur ini berdasarkan garis hitam tadi. Si garis merah terhadap garis hitam, error-nya itu adalah test mean squared error. Nah, tapi memang masalahnya adalah kita tidak selalu memiliki, atau mungkin kita tidak punya sebenarnya, garis hitam itu seperti apa. Realitanya memang kita tidak punya seperti apa. Tapi secara hipotesis, bukan hipotesis, secara teori, kita yang mendekati garis hitam itu seakurat mungkin. Jadi untuk mengestimasi test mean squared error, ingat kita tidak punya test mean squared error yang asli, kita hanya bisa mengestimasi test mean squared error. Itu ada beberapa cara, tidak semuanya akan saya jelaskan. Tapi sebenarnya adalah training MSE ini merupakan satu cara untuk mengestimasi test mean squared error. Walaupun ini merupakan cara yang agak risky. Mengapa? Karena belum tentu ketika training MSE kita rendah, itu akan menghasilkan tes MSE yang rendah. Apa maksudnya? Akan kita lihat. Oke, tapi sebelumnya inilah ya ketika saya bilang tes MSE maksudnya seperti apa. Jadi kita menghitung error antara garis hitam, true function, dan garis merah, yaitu prediksi regresi linear kita. Simpelnya, error yang kita ukur untuk semua titik, bukan hanya 6 titik ini saja, tapi semua titik, itu adalah tes MSE kita. Kita ukur error ke fungsi aslinya. Seperti apa? Jadi kita dapat tes MSE sebesar 0,0352, kita kontraskan, tadi ada training MSE 0,0256. Oke, ini maksudnya test mean squared error, tapi pada akhirnya, realitanya, kita tidak punya test mean squared error. Karena kita tidak tahu fungsi hitam itu seperti apa. Justru itu yang mau kita estimasi. Tapi secara teori, Anda tahu apa maksudnya test mean squared error. Dan ketika suatu metode memiliki test mean squared error paling rendah, dia adalah metode yang terbaik. Oke, jadi ini kontraskan ya dengan training MSE yang tadi. Ada tes MSE dan ada juga training MSE. Training MSE, Anda ukur error antara prediksi terhadap data yang Anda observe. Untuk tes MSE, Anda ukur prediksi Anda dengan fungsi aslinya, yang kita tidak tahu. Tapi itu akan berguna untuk saya menjelaskan slide-slide berikutnya. Oke, jadi kita sekarang mau mengukur seberapa akurat suatu model, dan di slide ini saya mau menjelaskan ketika kita punya model fleksibel, itu seperti apa sih maksudnya? Ketika kita punya model yang tidak fleksibel, seperti apa maksudnya, dan apa konsekuensinya terhadap error yang kita miliki. Nah, kita lihat, di sini ada apa saja. Seperti biasa, kita punya Y sebagai fungsi dari X, satu variabel. Fungsi aslinya adalah yang berwarna hitam. Garis berwarna hitam, ini fungsi aslinya. Titik hitam ini adalah data yang kita observe, yang kita ukur, yang kita dapatkan. Jadi ada
entah berapa nih, mungkin 30 data, dan dia ada penyimpangan dari fungsi aslinya. Mengapa? Ya karena kan Anda ingat, Y sama dengan Fx plus error. Jadi error ini membuat penyimpangan dari fungsi aslinya. Kemudian kita juga punya regresi linear yang berwarna oranye ini. Jadi kita estimasi atau kita buat regresi linear berdasarkan data hitam ini. Kita buat. Kemudian ada lagi yang namanya smoothing splines, itu metode non-parametrik juga. Ada dua. Jadi kalau smoothing splines, kita bisa atur parameter yang namanya flexibility. Itu ada dua di sini. Ada berwarna biru, dan hijau. Oke. Nah, jadi kita punya 3 model regresi linear dan 2 tipe smoothing splines. Dan smoothing splines dengan tingkat flexibility yang paling rendah equals to linear regression. Nah, sekarang coba kita lihat seberapa akurat model-model ini mendekati kenyataan, yaitu fungsi berwarna hitam. Jadi linear regression jelas adalah metode yang paling tidak fleksibel. Green smoothing splines metode yang paling fleksibel. Blue smoothing spline itu tingkat fleksibilitasnya di tengah-tengah. Sekarang coba kita lihat ke data kita. Jadi ini flexibility, itu tingkat seberapa fleksibel metode kita. Ini regresi linear, ini blue smoothing spline, dengan tingkat fleksibilitas 6, dan ini adalah yang green smoothing splines, jadi yang dia paling fleksibel. Sekarang coba kita lihat dulu ke yang di kiri. Yang hijau, dia paling fleksibel kan ya? Dia paling bisa mengambil respons yang lebih kompleks. Tapi masalahnya apa? Masalah dari si hijau ini adalah dia cenderung malah mendekati noise-nya juga. Padahal noise itu hanya semacam bahasa Inggrisnya artifact, jadi sesuatu yang sebenarnya tidak ada juga sih kalau dalam konteks ini ya. Tapi dia malah mendekati si noise tersebut. Error-error yang ada dari hitam malah dia dekati. Ini yang namanya overfitting. Di satu sisi, kita juga punya garis regresi linear yang dia justru malah jauh dari fungsi aslinya seperti apa. Ini namanya underfitting. Di satu sisi, kita juga punya smoothing spline yang warna biru, dan ini bisa kita bilang pas lah. Dia bisa dibilang akurat mendekati fungsi yang hitam. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya ke training dan tes MSE. Coba kita lihat ke training MSE terlebih dahulu, yaitu error terhadap data yang kita observe. Yaitu ini, nih, training MSE ini. Oke. Ini regresi linear. Ini si biru, ini smoothing splice warna hijau, dengan training MSE paling rendah, yang make sense kalau kita lihat gambar di kiri, si hijau ini paling dekat dengan titik-titik warna hitam, dan regresi linear paling jauh dengan titik-titik warna hitam. Ini training mean squared error kita. Tapi ingat, training MSE itu bukan kita ukur terhadap fungsi aslinya seperti apa. Kita lihat tes MSE-nya seperti apa. Oke, regresi linear itu paling jauh, karena bisa Anda lihat juga, si garis oranye itu jauh dengan garis berwarna hitam. Dia juga jauh dari fungsi asli seperti apa. Sementara yang berwarna hijau, dia memang paling fleksibel, training MSE memang paling rendah, tetapi tes MSE-nya juga tidak terlalu bagus. Mengapa? Kalau Anda lihat pun, dia juga ada penyimpangan dari fungsi hitam, yaitu fungsi asli kita. Jadi Anda memiliki training MSE paling rendah, tetapi tes MSE justru malah tidak terlalu bagus. Yang kita care adalah tes MSE kita kan ya, karena itu yang harusnya kita pakai untuk mendekati fungsi asli.
Nah, bagaimana dengan fungsi yang berwarna biru? Jadi si biru ini, secara fleksibilitas, dia tidak terlalu fleksibel, tetapi secara training MSE dia juga bukan yang paling rendah, tapi secara tes MSE, dia justru yang paling bagus. Jadi metode ini makanya saya bilang just right. Jadi dia bisa imbang antara fleksibilitas dan tes MSE kita. Padahal kan yang kita benar-benar concern adalah tes MSE kita. Oke, jadi ini berarti bahwa metode yang terlalu fleksibel mungkin justru malah tidak terlalu bagus. Metode yang sangat tidak fleksibel juga mungkin merupakan metode yang tidak terlalu bagus dalam masalah akurasi. Jadi ini kita harus berhati-hati karena dalam memilih tingkat fleksibilitas pun kita juga harus berhati-hati. Dan cenderung biasanya model yang paling bagus adalah yang ya just right seperti ini. Jadi tidak terlalu fleksibel, tapi juga tidak terlalu sangat tidak fleksibel. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi di plot ini Anda bisa melihat apa maksud saya training MSE, apa maksud saya tes MSE, dan apa maksud saya flexibility. Nah itu kira-kira. Saya harap bisa dia mengerti, tapi silakan kalau ada pertanyaan, mungkin ini konsep yang baru untuk Anda, jadi silakan saja kalau ada pertanyaan. Oke, bagus. Kalian mau paham sekali artinya. Oke, dan video ini saya rekam, jadi Anda bisa lihat kapanpun. Nah, ini masalah lain ya. Ini kalau fungsinya berbeda. Maksud saya adalah si hitam ini bentuknya bisa bermacam-macam kan ya. Kalau tadi kan, maaf ya seperti ini. Kalau ini bisa garis lurus, bisa juga berupa lebih kompleks seperti ini. Oke, kalau ini mungkin berkebalikan. Karena kalau di nomor 2 ini, karena fungsi aslinya hampir linear, ternyata regresi linear bagus sekali. Dan kalau kita tingkatkan fleksibilitasnya sedikit, si biru, kita bisa mendapatkan tes MSE yang paling rendah. Justru kalau di sini malah terlalu fleksibel, dia malah lebih buruk daripada regresi linear. Oke, saya lupa jelaskan apa ini garis hitam. Jadi garis hitam ini adalah tes MSE yang bisa paling rendah secara teori. Tidak kita ukur secara langsung di sini, tapi kita bisa tahu bahwa sebagus-bagusnya model Anda bisa mendapatkan error tes MSE berwarna hitam ini. Nah, kalau untuk problem 3, justru regresi linear itu malah jauh sekali dari akurat. Nah, tapi di sini si hijau dan si biru akurasinya tidak terlalu jauh lah. Mereka sama-sama saja mirip. Jadi bisa Anda lihat lagi di sini, penting untuk memilih tingkat fleksibilitas yang pas. Dalam beberapa kasus, mungkin ini kita memilih tingkat fleksibilitas agak-agak art juga sebenarnya, mana yang lebih pas. Tapi kalau kita sudah well trained di bidang ini, kita punya beberapa metode yang kita bisa pakai untuk mengestimasi tes MSE lebih bagus. Kita bisa memakai training MSE untuk estimasi tes MSE, tapi ada beberapa metode yang lebih akurat, tapi itu beyond the scope dari kuliah ini, tidak akan kita bahas, out of scope. Jadi, ini mengapa saya sebutkan, ada satu metode namanya cross validation, yang mengestimasi tes MSE berdasarkan data training, tapi tidak akan kita diskusikan di sini. Yang penting sekarang, Anda paham apa itu training MSE, apa itu tes MSE, dan apa peran fleksibilitas dari suatu model dalam mendekati suatu fungsi asli. Jadi itu yang perlu Anda pahami di sini. Di sini kita belum belajar detail bagaimana membuat model regresi linear, bagaimana membuat sebutlah K-place spline, tapi Anda perlu tahu dulu semua konsep ini. Jadi Anda tidak kebingungan saat Anda pakai Excel, apa sih maksudnya garis-garis ini. Jadi itu yang pengen Anda paham. Making sense of data. Ketika Anda membuat suatu model, Anda tahu model itu maksudnya apa. Nah, itulah tujuannya kuliah data science ini.
Nah, oke, seperti biasa, mata kuliah statistik banyak istilah baru, biasakan Anda terbiasa dengan itu. Nah, sekarang pada era kan kita ingin mengukur tes MSE kita. Jadi kita bisa mengukur yang namanya expected test MSE. Ingat, balik lagi ke statistik, ekspektasi seperti apa. Jadi sebenarnya tes mean squared error itu bisa kita dekomposisi menjadi yang namanya variance, bias, dan variance dari irreducible error. Ingat kemarin saya bahas reducible error dan irreducible error. Reducible error itu bisa kita kurangi dengan membuat model yang lebih bagus. Irreducible error tidak bisa kita kurangi karena memang akan selalu ada noise di fungsi Anda. Nah, sekarang kita dekomposisi lagi. Jadi kalau tes MSE kita dekomposisi menjadi variance, bias, dan variance dari irreducible error. Nah, ini maksudnya apa? Akan saya jelaskan. Nanti akan saya pakai ini juga nih, kelihatan apa? Fitur whiteboard. Jadi saya jelaskan dulu maksudnya apa. Jadi variance itu adalah ukuran seberapa besar f-hat prediksi kita akan bervariasi, akan berubah ketika kita membuat model tersebut kembali dengan training dataset yang berbeda. Jadi itulah maksudnya variance. Jadi sebutlah Anda punya satu prediksi, di titik ini prediksi ya, Anda ganti training datasetnya, kalau dia bervariasinya tinggi, nah itu artinya variance-nya tinggi. Jadi high variance artinya adalah perubahan sedikit di training data kita akan berpengaruh terhadap perubahan f-hat yang relatif cukup tinggi. Nanti akan saya gambarkan pakai whiteboard. Nah, biasanya metode statistik yang fleksibel memiliki variance yang tinggi. Tapi sebaliknya, metode yang tidak fleksibel memiliki variance yang rendah. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, di kanan, kalau sebutlah Anda ganti si warna hitam ini, dan Anda ukur prediksi di satu titik, kalau untuk si smoothing splash berwarna hijau, itu akan berubah, mungkin cukup drastis efeknya. Sementara least square tidak. Nah, itu sekarang saya ganti dengan whiteboard. Anda coba pahami, resapi dulu apa yang tadi saya bilang, variance. Gimana caranya tuh? Bentar. Oke. Oke, Anda sudah melihat whiteboard saya. Jadi sebutlah kita memiliki ini X, maaf gambar saya jelek, X, Y. Kemudian Anda memiliki data points Anda. Oke, mungkin seperti ini sebutlah. Oke. Nah, sekarang Anda bayangkan si X ini, hitam ini bisa berubah-ubah. Mungkin kadang di sini, secara teoritis seperti itu. Kalau Anda punya regresi linear, misalkan saya buat seperti inilah, ini dari data hitam saya. Oke, fungsi aslinya mungkin seperti ini. Ini si garis regresi linear saya. Kemudian sebutlah saya ganti X-nya seperti apa di sini. Mungkin akan regresi linear saya kira-kira seperti inilah. Model-model regresi linear saya yang lain mungkin akan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita misalkan pakai smoothing splines berwarna hijau, mungkin ya anggaplah seperti ini. Nah, saya ganti sampel saya, mungkin dia akan malah begini. Ya, anggaplah seperti itulah. Ada noise kan ya. Atau mungkin dia malah seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Jadi yang mau saya tekankan adalah perubahan dari linear itu kecil ketika ada ganti training dataset Anda, sementara perubahan di
smoothing spline berwarna hijau, sebutlah kita mengukur di titik ini, sebutlah. Bisa Anda lihat, si hijau ini sangat bervariasi. Si regresi linear variasinya cukup kecil. Ini artinya variansnya kecil, ini variansnya besar untuk si hijau. Jadi metode yang tidak fleksibel akan memiliki varians yang kecil, metode yang fleksibel akan memberikan varians yang besar, varians dari error. Nah, itu maksud saya. Kembali lagi ke screen. Oke, kelihatan kan ya? Nah, tadi varians. Sekarang bias. Seperti apa? Nah, bias itu adalah error yang akan muncul ketika Anda mendekati real life problem yang mungkin sebenarnya kompleks dengan model yang simple. Nah, ini cukup common sense nih. Jadi kalau misalkan kita pasang regresi linear, asumsi, padahal fungsinya kompleks, kita sebenarnya bias terhadap regresi linear tersebut. Kita sudah bias, oh fungsinya akan berbentuk regresi linear nih. Padahal mungkin sebenarnya tidak. Kalau Anda lihat gambar saya tadi, itu kan padahal fungsinya agak kompleks sedikit, kita memakai regresi linear. Jadi asumsi-asumsi tersebut bisa membuat bias yang justru mungkin saya justru salah pasang asumsi di situ. Nah, jadi padahal ya tadi mungkin fungsinya kompleks, sedikit kompleks atau sangat kompleks. Nah, itu mengapa metode seperti regresi linear memiliki bias yang tinggi. Sementara metode yang fleksibel memiliki bias yang rendah. Coba kalau saya gambarkan lagi. Oh, belum hilang dia. Bentar. Oke, nggak apa-apa lah, seperti inilah. Jadi kalau kita lihat lagi, seberapa banyak pun data yang Anda miliki, regresi linear pasti bentuknya garis linear saja terus. Sebutlah, kita ambil regresi linear terbaik, mungkin ini. Bisa Anda lihat, model regresi linear Anda yang terbaik akan memiliki error yang tinggi, mungkin di bagian sini. Karena Anda bias, Anda asumsikan fungsi seperti ini, tapi ternyata Anda salah. Sementara metode yang fleksibel memiliki bias yang rendah. Karena kita tidak memasang asumsi bahwa fungsinya akan seperti linear, sebutlah sebagai contoh. Jadi, kalau saya bisa buat, ada nggak summary-nya nanti? Oke. Jadi, kalau saya tulis, ini bisa teks juga nih. Jadi, kalau saya tulis ini flexible, itu adalah less flexible itu low variance, high bias. Terus metode flexible itu adalah high variance, low bias. Jadi ini saya mensummary-kan, ya apalah itu. Saya harap Anda mengerti. Ini maksudnya. Jadi sekarang hubungan antara fleksibilitas dengan variance dan juga bias. Ntar ada yang masak di samping, baunya sungguh mengganggu. Oke. Itu, variance dan bias. Dan apa hubungan antara flexibility dengan variance dan bias tadi. Oke, saya kembali ke screen tadi. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Saya mau nanya, Pak. Oh, silakan. Saya masih bingung, Pak, buat tes MSE ini kan kadang true function-nya kita nggak tahu ya, Pak. Iya, Itu benar. true function-nya diketahui dari mana ya, Pak?
Oke. Coba saya balik lagi ya. Oke, jadi seperti yang Anda bilang, tes MSE itu kita tidak tahu kan ya. Jadi yang saya tadi gambarkan itu hanya untuk ya istilah education saja. Ini loh maksudnya tes MSE. Kita ingin model yang bisa memiliki tes MSE paling rendah kan ya. Nah, tapi kan kita tidak pernah tahu tes MSE itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah mengestimasi tes MSE kita dengan berbagai cara. Jadi, mungkin saya bisa sharing lagi ya. Oke, jadi Anda memiliki yang namanya tes MSE yang Anda tidak tahu seperti apa. Tapi kita estimasi dengan cara ada macam-macam. Ada yang namanya training MSE, itu sebenarnya estimasi juga dari tes MSE kita. Atau ada yang namanya cross validation error, ini yang lebih elegan sebenarnya. Tapi sebenarnya ini adalah untuk mengestimasi tes MSE. Kita memang tidak pernah tahu tes MSE seperti apa, tapi kalau kita bisa estimasi, kita bisa bandingkan metode untuk menemukan mana yang lebih bagus. Misalkan, sebutlah ada metode 1, tes MSE-nya misalkan, ya saya asal sebut nih, misalkan 0,02. Terus ada lagi cross validation error-nya, itu sebutlah 0,019. Ada metode 2, tes MSE 0,04. Kalau kita bandingkan tes MSE yang kita tidak tahu lah, sebutlah, itu kan metode 1 lebih bagus kan ya. Tapi karena kita tidak tahu, kita estimasi dengan yang namanya cross validation error. Misalkan dari cross validation error, saya mendapatkan mungkin CVE-nya 0,39. Jadi dari cross validation error, saya akan bilang metode 1 itu lebih bagus. Memang kita tidak memiliki tes MSE yang asli, tapi kita memiliki yang namanya cross validation error ini yang memang tidak saya jelaskan. Tapi dengan konteks ini, kita jadi bisa memilih model mana yang lebih bagus. Dengan mengestimasi tes MSE. Jadi apakah itu menjawab pertanyaan Anda, Priyangga? Oke, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, sip ya. Oke, saya kembali lagi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kalau yang less fleksibel kan, dua-duanya kan ada yang lebih tinggi sama lebih rendah, Pak. Itu Oke, kalau di jumlah mana yang lebih tinggi ya, Pak? metode yang yang fleksibel ya, Michael? Kan tadi kan yang expected value-nya yang di less fleksibel itu, yang less fleksibel kan bias-nya tinggi, tapi variansinya rendah. Nah itu, tapi kalau expected value-nya kan dua-duanya di jumlah, Pak. Itu mana yang lebih tinggi? Oke. Jadi gini, jadi yang saya gambarkan di sini ini, yang persamaan ini ada lihat ya Agung ya. Ini sebenarnya hanya secara teoritis saja. Pada akhirnya, kita tidak akan pernah bisa mengukur yang namanya expected test MSE tadi. Jadi persamaan yang saya tuliskan di sini, itu hanya persamaan yang bisa kita bilang ada secara teori, tapi tidak bisa kita ukur aslinya seperti apa. Jadi kita tidak bisa mengukur mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bagus. Tapi yang bisa kita tahu adalah kita bisa mendesain metode. Nah, makanya tadi ada slide tambahan nih. Sebenarnya kita harus mendesain metode supaya variansinya rendah dan supaya juga biasnya itu rendah. Tidak bisa kita ukur, tapi kita bisa tahu atau kita bisa desain metode mana yang lebih memiliki variansi rendah dan juga bias yang rendah. Jadi kalau sebutlah kita punya dua metode, kita jumlahin jumlahin yang varian sama biasnya itu ya, sebenarnya ya sulit kita bisa untuk mengukur itu. Tapi kita bisa tahu secara teori bahwa ada metode yang variansinya rendah, ada metode varians tinggi, ada juga metode yang memiliki variance dan bias lebih rendah dibandingkan dengan metode-metode yang ada sekarang. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Anda, secara simpel, saya rasa sulit untuk mengukur error seperti ini. Karena itu pun tidak bisa Anda ukur pada kenyataannya.
Tapi secara teori, kita bisa dekomposisi menjadi variance, bias, dan error yang ada di belakang ini. Jadi, oke, ini saya jujur aja nih, sebagai orang yang bekerja di bidang ini, dalam beberapa hal memang terkadang seperti art juga itu, dalam pemilihan metode. Kita punya beberapa tools untuk memilih metode yang bagus, tapi dalam beberapa hal kita ya seperti art juga sebenarnya. Tapi kalau balik konteks ini, yang penting dari persamaan ini adalah Anda mengerti apa itu variance, apa itu bias. Apakah cukup menjawab, Agung? Iya, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, nanti akan saya sambung lagi. Oke, nah jadi intinya di plot ini saya menjelaskan bahwa, oke ini ada ya si tes MSC yang asli, warna merah. Ini untuk fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Ini ada bias, ada variance. Ini secara teori bisa, ya ini untuk ini bisa kita ukur lah gitu, karena kita tahu tes MSC-nya. Walaupun kenyataannya kalau ada data baru, kita tidak tahu error seperti apa. Nah, jadi kalau dalam kasus ini, kita bisa mengukur expected test MSC tadi, karena kita tahu tes MSC seperti apa, sebutlah. Nah ini, jadi ada variance yang warna oranye, ada bias yang berwarna biru. Oke, jadi ini nyambung juga ke Agung tadi. Secara teori ya, Anda bisa hitung sebenarnya, bisa Anda jumlahkan. Ini adalah flexibility. Nah, jadi flexibility yang paling pas itu bisa berbeda-beda. Misalkan kalau untuk sini, ini seperti menjawab pertanyaan Agung, di sini yang paling rendah adalah yang di ini, flexibility-nya. Yang di sini adalah flexibility-nya, yang paling rendah, yaitu ketika variance error plus bias error paling rendah, dan juga begitu juga di sini. Ini adalah tingkat fleksibilitas yang paling pas, yaitu ketika expected test mean squared error paling rendah. Agung, bertanya, present? Maaf Pak, sepertinya share screen-nya masih whiteboard. Kenapa? Yang di share screen masih whiteboard. Oke. Sorry. Iya Pak, dari tadi. Maaf. Oke. Thank you. Saya stop share. Oke. Udah ya, sekarang ya? Oke, kelihatan? Oke, ini yang saya bilang tadi. Jadi, secara teori, ya Anda bisa saja sih mengukur sum dari variance sama bias error, tapi pada kenyataan Anda tidak akan pernah bisa mengukur variance plus bias error. Tapi kalau kita lihat contoh ini, untuk 3 problem 1, problem 2, problem 3, Anda bisa mengukur expected test MSC seperti apa. Jadi yang merah ini adalah tes MSC asli, ini adalah variance error, ini bias error, yang kalau untuk fungsi ini, karena kita tahu itu bisa kita ukur, jadi di sini kita bisa melihat tingkat fleksibilitas paling pas lah, kira-kira seperti apa, yaitu yang warna hitam ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ada tingkat fleksibilitas yang paling pas, di mana variance error plus bias error paling rendah, seperti yang Agung bilang tadi. Jadi kita bisa memilih fleksibilitas yang paling pas di sini. Karena jumlah errornya paling rendah. Tapi ingat, seperti yang saya bilang, di kenyataan kita tidak bisa mengukur variance dan bias error. Mengapa? Sekali lagi, karena kita tidak tahu fungsi hitam alias fungsi aslinya itu seperti apa. Secara teori bisa kita hitung, secara praktik tidak bisa kita hitung. Tapi setidaknya di sini menjelaskan apa pentingnya kita menjaga fleksibilitas. Jangan terlalu fleksibel, di di waktu lain mungkin kita juga jangan terlalu tidak fleksibel. Nah, jadi Anda lihat di sini ada trade-off. Makanya di atas judulnya adalah The Bias Variance Trade-off. Ketika, misalkan Anda lihat di mouse, ketika bias turun,
variance naik. Di sini juga walaupun tidak terlalu jelas. Di sini ketika bias turun, variance juga naik. Tapi paling obvious ada di problem 1. Bias turun, variance naik, vice versa, sebaliknya. Jadi tugas Anda adalah sebenarnya menjaga balance antara dua itu, yang walaupun tidak bisa kita ukur, tapi mungkin bisa kita estimasi. Jadi makanya di sini saya bilang, fleksibilitas optimal akan berbeda-beda untuk dataset yang Anda miliki. Tantangannya adalah menemukan metode yang memiliki variance dan bias dan juga load. Nah, itu mengapa orang menggunakan metode-metode yang lebih baru supaya mereka bisa mengurangi variance error dan juga bias error. Tapi bisa Anda lihat di bawah, pada situasi nyata, tidak pernah mungkin untuk menghitung secara eksplisit tes MSE, bias error, dan variance error. Kita tidak bisa menghitung secara eksplisit, tapi kita bisa mengukur, mengestimasi tepatnya error-error seperti ini. Oke. Nah, nanti akan saya potong, tapi saya akan menjelaskan satu metode non-parametrik nanti. Oke, saya tinggal 1 menit. Saya putus dulu, saya buat sesi 3. Ingatkan saya untuk merecord. Oke. Saya akan buat baru. Terima kasih.